Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaimuna was-shaimat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia dan berkah ini, hari yang ke-18 Ramadan, kita kembali melanjutkan kajian rutin Ramadan kita tentang fiqhuz zakah, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang macam-macam zakat, bahwa secara garis besar zakat itu dibagi dua macam. Jadi hanya dua macam. Yang pertama adalah zakatun nafs, zakat jiwa, yang insya Allah akan kita keluarkan di bulan suci Ramadan ini, yaitu zakat fitri atau zakat fitrah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah zakatul mal, zakat harta. Ya. Zakat harta ini yang banyak bagiannya, jenisnya: emas, perak, peternakan atau hewan, pertanian, dan perniagaan, dan lain-lain. Ya. Dan untuk kesempatan ini insya Allah kita akan memulai membahas macam yang pertama, yaitu zakatun nafs, zakat jiwa. Yang dimaksud dengan zakat jiwa adalah zakatul fitr atau zakatul fitrah. Saya akan bacakan teks putusan tarjih tentang zakat fitr. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitr idza gharabat syamsu akhiri Ramadan wa kana laka sa'ah fa'addi zakatal fitri sa'an min ta'amik qabla shalah tuhratan li saumika tu'matan lil masakin. Ini teks dalam putusan tarjih yang artinya zakatul fitri, zakat fitri, idza gharabat, apabila terbenam, syamsu akhiri Ramadan, matahari pada akhir Ramadan, wa kana laka sa'ah, sedang kamu berkelapangan rezeki, fa'addi zakatal fitri, maka keluarkanlah zakat fitrah, sa'an
min ta'amik, sebanyak 1 sa' dari bahan makananmu, qabla shalah, sebelum salat Idul Fitri, tuhratan li saumika, untuk membersihkan puasamu, tu'matan lil masakin, dan untuk makanan orang-orang miskin. Ya, seperti itu teks dalam putusan tarjih. Yang pertama tentang peristilahan, bahwa zakat fitr atau zakat fitrah, jadi dua istilah yang sering digunakan, dan yang di Indonesia paling populer adalah zakatul fitrah. Ya. Tapi di kitab-kitab termasuk di putusan tarjih menggunakan istilah zakatul fitr atau zakat fitri. Ya. Dan dua-duanya ya tidak beda, karena semuanya maksudnya adalah zakat yang dikeluarkan karena mengakhiri bulan Ramadan. Berarti kita sudah boleh berbuka, maka disebutlah sebagai zakatul fitri. Artinya zakat yang dikeluarkan karena sudah berakhir Ramadan dan kita sudah boleh berbuka. Kata fitr artinya berbuka. Ya. Adapun kata fitrah juga berarti fitrah, fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha, penciptaan. Ya, jadi dua-duanya boleh digunakan. Terserah mau mengatakan zakat fitri atau zakat fitrah. Ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita garis bawahi dari teks tarjih ini yaitu kata gharabat syamsu akhiri Ramadan, yaitu ketika terbenam matahari pada akhir Ramadan. Ini perlu kita perhatikan karena ada beberapa hukum yang terkait. Pertama, apabila seseorang meninggal dunia, ya, meninggal dunia sebelum terbenam matahari, maka tidak wajib membayar zakat fitri karena belum jatuh tempo. Jadi meninggal sebelum terbenam matahari, maka tidak wajib membayar zakat fitri karena belum jatuh tempo. Tetapi ketika dia meninggal idza gharabat, sudah terbenam, berarti wajib dibayarkan. Ya. Karena tidak mungkin orang meninggal bayar zakat. Dibayarkan oleh ahli warisnya. Ya. Jadi itu terkait ya dengan gharabat syam, maka disebutkan dalam teks ini idza gharabat. Jadi standarnya itu adalah terbenam. Demikian pula ketika ada yang lahir, ya, ada yang lahir. Kalau dia lahir sebelum gharabat, sebelum terbenam matahari, maka wajib bayar zakat fitri, ya, karena dia lahir di Ramadan sebelum terbenam matahari. Dia lahir
berarti wajib zakat fitr. Tetapi ketika dia lahir sesudah terbenam, berarti sudah di luar Ramadan, dia tidak wajib bayar zakat ya, seperti pertanyaannya Pak Dokter. Ya, jadi kalau dia lahir setelah terbenam matahari, maka tidak wajib orang tuanya membayarkan zakat pada anak yang lahir setelah terbenam matahari. Ya, demikian pula ketika orang masuk Islam. Ya. Dia syahadat sebelum terbenam. Ketika di Ramadan dia masuk Islam. Berarti dia juga wajib bayar zakat. Ya. Tetapi kalau dia masuk Islam setelah terbenam, dia tidak wajib. Ya. Yang nikah juga gitu. Yang nikah sebelum terbenam matahari, berarti dia wajib membayarkan zakat istrinya. Iya, dia kena kewajiban sebagai suami untuk membayarkan istrinya zakat fitr. Tetapi kalau nikahnya setelah terbenam matahari, berarti kan ya, lepas, tidak ada. Karena ya, nikahnya di luar Ramadan. Oke, dia sudah bayar. Dia sudah bayar pasti. Istrinya yang bayar sendiri. Ya, bukan suami yang harus bayar. Itu maksudnya. Ya. Ya, nah itu yang terkait ya dengan idza gharabat syamsu akhir Ramadan, perlu kita perhatikan. Yang agak tadi itu yang meninggal ya, yang meninggal. Ya. Kalau dia meninggal sebelum terbenam kan tidak. Beda kalau lahir dengan ya, menikah itu ya. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan bacakan beberapa hadis yang terkait dengan zakat fitr yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak ada pengecualian. Yang penting memenuhi syarat tadi. Dalam teks dikatakan wa kana lahu sa'ah. Ya. Wa kana lahu sa'ah. Artinya memiliki kelapangan rezeki. Adapun yang sama sekali tidak punya apa-apa ya, tentu apa yang bisa dibayarkan zakat. Ya. Maka dikatakan di sini wa kana lahu sa'ah, yang memiliki kelonggaran, kelapangan rezeki ya, sehingga dia mengeluarkan zakat. Ya. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Hadits rawahul Bukhari. Ya. Dari Ibnu Umar, ia berkata, farada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitri sa'an min tamrin, sebanyak 1 sa' korma, ya. Au sa'an min sya'irin, atau 1 sa' gandum, alal abdi, atas budak, ya. Wal hurri, dan orang merdeka, wadzakar, laki-laki,
wal untha perempuan, was-shagiri anak kecil, wal kabiri dan yang sudah besar, minal muslimin dari golongan Islam, wa amara biha dan beliau memerintahkan atau menyuruh membagikan an tu'adda qabla khuruji annas, ya, untuk dikeluarkan sebelum manusia keluar ila shalah kepada salat Idul Fitri, ya. Ini hadis pertama tentang zakat fitr, ya, bahwa zakat fitr itu wajib atas setiap muslim dan muslimah baik laki-laki maupun perempuan, ya, besar kecil, budak, merdeka, semua wajib, ya, dan tidak ada pengecualian. Beda kalau zakatul mal. Pada pertemuan yang lalu kita katakan bahwa salah satu di antaranya adalah al-hur, dia harus merdeka karena budak memang tidak punya hak milik, ya. Tetapi untuk zakat fitr semua wajib, ya. Tentu yang membayarkan adalah tuannya, ya. Hadis yang kedua masih dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitr min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin hurrin aw abdin aw rajulin aw imra'atin saghirin aw kabirin sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin, ya, hampir mirip redaksinya, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr pada bulan Ramadan ala kulli nafsin, ya, atas setiap jiwa, ya, minal muslimin dari orang-orang muslim, ya, hurrin yang merdeka, au abdin atau hamba, au rajulin laki-laki, au imra'ah perempuan, sagirin kecil, au kabirin atau besar, sa'an sama, min tamrin satu sa' dari korma, au sa'an min syairin atau satu sa' dari gandum, ya. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaqul kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqid aw sa'an min zabib, ya. Ini hadis yang ketiga dari Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW beliau berkata bahwa adalah kami mengeluarkan zakat fitr satu sa' dari makanan pokok atau satu sa' dari gandum atau satu sa' dari korma atau satu sa' ini ada tambahan dari keju, ya, akid, ya, au sa'an min zabib atau satu sa' dari kismis, ya. Kalau dua hadis atau tiga hadis yang lalu hanya tamr dan syair, kalau ini ditambah dengan akid dan zabib, keju dan kismis, ya. Ini adalah bentuk pelaksanaan zakat fitr yang dilakukan oleh para sahabat, ya, dari Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas, qala farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqah minas sadaqat, ya. Ini lebih teknis lagi.
Qala farada Rasulullah sallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallam mewajibkan zakat al-fitr, zakat fitr ini tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang puasa, minal lagwi, ya, dari perbuatan sia-sia, warafat, dan perbuatan kotor, wa tu'matan lil masakin, dan makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha, barang siapa yang mengeluarkannya, qabla shalah, sebelum salat id, fahiya zakatun maqbulah, maka itulah zakat yang diterima atau zakat fitr. Wa man addaha ba'da shalah, dan barang siapa yang mengeluarkan setelah salat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu hanya sedekah dari sedekah-sedekah. Ya, pada hadis ini menjelaskan kepada kita tujuan diwajibkannya zakat fitri atau zakat fitrah itu. Jadi disebutkan ada dua tujuan utamanya. Yang pertama adalah tuhratan lis-shaim. Jadi zakat fitr yang kita keluarkan itu tujuannya adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa, yang mungkin pada saat kita puasa ada hal-hal yang kita lakukan yang bentuknya kesia-siaan, ya, atau bahkan mungkin kita melakukan dan mengucapkan kata-kata kotor. Nah, itu kan berarti mengotori puasa kita. Maka dengan zakat fitr yang kita lakukan itu akan menjadi bersih, ya. Itu fungsi pertama dari zakat fitr yang kita tunaikan. Yang kedua adalah tu'matan lil masakin, ya, untuk makanan bagi orang-orang miskin, khususnya tentu di hari Lebaran. Dengan zakat fitr yang dibagikan kepada fakir miskin, ya tentu harapannya tidak ada orang yang kelaparan, ya, pada hari Lebaran, karena mereka semua punya bahan makanan untuk dimakan, ya, sehingga tidak ada orang yang merasa sedih pada hari Lebaran karena mereka semua mendapatkan makanan dari zakat fitr yang kita bayarkan. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan waktu, kapan zakat fitr kita tunaikan. Dalam sebuah hadis, an Ali an al-Abbas sa'ala Rasulullah SAW fi ta'jili sadaqatih qabla an tahulla farakhasa lahu fi dzalik, ya. Diriwayatkan dari Ali bahwa Al-Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai menyegerakan pembayaran zakat. Jadi takjil. Takjil kalau kita di sini buka puasa. Takjil. Kalau di sini takjil zakat artinya dipercepat, ya, bayarnya. Sebelum waktunya, antahullah, ya, sebelum qabla antahullah, sebelum waktunya. Farakhasalahu bidzalik, maka Rasulullah SAW mengizinkan, ya. Jadi mengeluarkan zakat fitr atau zakat fitrah itu boleh dipercepat, ya, sebelum gharabat syams tadi, ya. Kalau dalam teks itu kan idza gharabat syamsu akhir Ramadan, ya. Nah, kalau kita ingin membayar lebih awal, mungkin jamaah sudah ada yang membayar zakat fitrahnya di depan, ya, ada lazizmu siap menerima, itu boleh karena rakhasalahu fi dzalik, ya, boleh kita percepat.
Walaupun memang ya dalam hadis yang kita baca tadi maupun juga putusan tarjih itu yang abdalnya itu adalah di akhir ya. Bahkan seharusnya jangan nanti di malam Lebaran atau pada saat hari terakhir Ramadan baru kita bayar zakat, karena itu merepotkan amil ya untuk mendistribusikan kepada mustahik ya. Apalagi kalau sudah numpuk semua tenaga juga terbatas, kasihan. Jadi mungkin 2-3 hari lah sebelum hari terakhir Ramadan ya kita sudah tunaikan zakat fitr kita ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir bahwa memang dalam hadis tadi kita dengar bahwa zakat fitr ini diprioritaskan untuk 2 kelompok itu ya, yaitu al-fuqara wal masakin ya, bahkan selalu disebut lil masakin, tu'matan lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin ya. Kemudian istilah sa' tadi sa'an min tamrin atau sa'an min syairin. Nah itu kalau kita bawa ke dalam ukuran sekarang itu setara dengan 2,5 kilogram. Karena makanan pokok kita adalah beras, maka tentu yang kita keluarkan adalah beras. Karena yang diukur itu adalah makanan pokok, al-qut. Ya, al-qut, makanan pokok. Nah, kita di Indonesia adalah beras. Maka yang jadi ukuran itu adalah beras. Maka sa'an min tamrin atau sa'an min syairin kita konversi ke beras, yaitu 2,5 kilogram atau di liter 3,5 liter ya, 3,5 liter dari beras yang kita makan sehari-hari. Jangan yang lebih jelek daripada beras yang kita makan setiap hari. Yes, yang abdalnya sih ya yang lebih bagus. Ya, kalau kita keluarkan untuk zakat fitr ya. Kemudian selanjutnya juga yang sering menjadi permasalahan adalah apakah boleh kita konversi ke uang. Ya, walaupun memang isolanya itu adalah makanan pokok, karena dalam hadis itu disebutkan sa'an min tamrin atau sa'an min syairin. Ya, dan itulah makanan pokok pada saat itu. Nah, kemudian saat ini kayaknya kita lebih mudah untuk mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang. Nah, ini memang adalah perbedaan pendapat para ulama kita. Nah, tapi kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dibolehkan, dan juga di mazhab Hanafi ya membolehkan, Ahnaf membolehkan kita membayar zakat fitr dengan menggunakan uang ya, karena mungkin itu yang lebih efektif bagi al-masakin tadi ya yang kita sebutkan dalam hadis ya. Nah, mungkin ini beberapa penjelasan terkait dengan zakat fitr yang perlu kita perhatikan ya, berdasarkan dalil-dalil yang kita baca tadi maupun teks putusan tarjih yang sudah ditetapkan. Ya, demikian jamaah sekalian.